Pasca teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Densus 88 dan Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 20 orang. Sebanyak 18 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga terkait dengan jaringan Ansarud Daulah dalam bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat menyambangi Gereja GPI Fatmawati untuk memantau langsung perayaan Paskah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu menyatakan bahwa hingga saat ini tim Satgaswil Densus 88 Anti Teror Polri masih terus bergerak mencari kelompok-kelompok yang masih dicurigai. Sampai dengan tadi malam kita telah mengamankan 60 dan hari ini masih terus kita kembangkan di beberapa daerah yang terakhir kemarin Makassar itu sekitar 30, kemudian berlanjut ke Jogja dan kemudian Jawa Timur serta Bima. Artinya sampai hari ini pengembangan terus dilakukan. Mantan pelaku bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002 Ali Imron dalam wawancara eksklusif dengan Detik 20 mengaku aksi teror yang dilakukan jihadis saat ini berbeda dengan jamaah Islamiyah. Jadi yang membedakan dengan kami juga adalah mereka setelah kami ini apalagi akhir-akhir ini melibatkan pelaku perempuan, bahkan anak-anak diajak. Saya katakan ini pakai adab apa ini mereka ini? Ya, kalau dalam adab jihad, dalam jihad yang benar, justru perempuan, anak-anak, orang tua, orang lemah itu ada tempat perlindungan sendiri ketika mujahidin atau pasukan ini maju ke medan perang. Ali juga mengaku bahwa mendoktrin seseorang untuk melakukan aksi teror hingga rela mati bunuh diri adalah sesuatu yang tak sulit. Tak ada iming-iming duniawi yang ditawarkan. Hanya dengan memiliki dasar pengetahuan masalah tentang jihad dan mati syahid, orang tersebut akan mudah ia pengaruhi. Perekrutan itu adalah gampang sekali, mudah sekali. Itu. Jadi dari pengalaman saya pribadi, perekrutan itu mudah sekali. Makanya kalau saya itu untuk menjadikan orang siap bunuh diri itu sekitar waktu hanya 2 jam saja. Kalau saya. Nah seperti itu. Jadi istilahnya gampang sekali. Aksi bom bunuh diri di Makassar dan penyerangan markas besar polisi pun menjadi perhatian bagi Komnas Perempuan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, perempuan sudah lama terlibat aksi ekstremis seperti yang terjadi di organisasi teroris ISIS. Yang pertama adalah kalau kita menurut ada paling nggak ada 4 poin ya. Yang pertama karena menurunnya jumlah kombatan laki-laki. Yang kedua adalah ini war strategy yang memanfaatkan gender stereotypes yang mana perempuan itu dipersepsikan oleh masyarakat sebagai kelompok yang pasif dan tidak mungkin melakukan kekerasan itu. Yang selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis ya, karena stres dan ketidaknyamanan, ini kasus-kasus migran ya, sehingga ketika diperhatikan secara detail ya oleh kelompok ini, maka kemudian ada perasaan psikologis yang terpenuhi. Densus 88 Anti Teror Polri terus melakukan penangkapan teroris di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah rangkaian sejumlah teror antara lain bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar hingga penyerangan Mabes Polri oleh terduga teroris. Tim Liputan, CNN Indonesia.